Setelah pengorbanan Kuntisaraya yang membawa kemakmuran, ritual ini terus dilaksanakan untuk memastikan keberlanjutan berkah yang dirasakan desa tersebut. Ki Jagaraga, dukun desa, terus memimpin ritual ini dengan penuh hikmat. Adik Kuntisaraya yang bernama Widura yang sekarang menjadi kepala desa, bekerja sama dengannya untuk memastikan bahwa tradisi ini tetap dihormati dan dilaksanakan dengan benar. Setiap tahun, sebulan sebelum bulan purnama ketiga tiba, para tetua desa berkumpul di balai desa untuk memilih korban berikutnya. Mereka menggunakan berbagai metode, seperti undian dan pertanda gaib yang ditunjukkan oleh Ki Jagaraga. Tahun ini, kita harus mencari seorang wanita yang belum menikah, yang memiliki jiwa murni dan kecantikan yang luar biasa. Kita akan mengadakan undian dan mencari petunjuk dari roh-roh leluhur, kata Widura dalam rapat itu. Aku akan mencari petunjuk dari alam gaib. Kita harus memastikan bahwa pilihan kita tepat agar desa kita tetap makmur dan aman, kata Ki Jagaraga. Setelah korban dipilih, keluarga yang bersangkutan diberitahu langsung oleh Ki Jagaraga. Meskipun sulit diterima, keluarga korban paham bahwa ini adalah demi kebaikan seluruh desa. Tahun ini korbannya adalah Sri Parwati anak Warih Kusumo. Warih, anakmu telah terpilih sebagai korban tahun ini. Kami mengerti ini berat, tetapi ini adalah demi kelangsungan hidup dan kemakmuran desa kita, kata Ki Jagaraga saat datang ke sana. Ada keterkejutan di antara anggota keluarga. Bahkan Nyai Warih sampai menangis tak kuasa menahan sedih. Namun akhirnya mereka pun menyetujui dengan berat hati. Ini sangat berat bagi kami, tetapi kami paham pentingnya tradisi ini. Kami akan merelakan anak kami demi kebaikan desa, kata Nyai Warih menerima. Wanita yang terpilih itu kemudian diperlakukan dengan hormat dan diberikan segala keperluan sebelum hari pengorbanan tiba. Mereka dijamu dengan makanan terbaik dan diberikan pakaian indah. Pada malam bulan purnama ketiga, seluruh warga desa berkumpul di alun-alun desa. Wanita yang terpilih diarak menuju altar pengorbanan yang terletak di tengah desa. Prosesi ini dipimpin oleh Ki Jagaraga dan dibantu Widura, dengan nyanyian dan doa yang dipanjatkan kepada roh penjaga hutan. Oh, roh-roh penjaga hutan yang agung, terimalah persembahan kami ini. Lindungi dan berkatilah desa kami dengan panen melimpah dan keamanan, kata Ki Jagaraga. Wanita tersebut kemudian ditempatkan di altar, dan dengan ritual yang telah ditetapkan. Tubuhnya diikat dan Ki Jagaraga mengeluarkan golok. Ia menebas kepalanya, darahnya mengalir ke tanah, dipercaya membawa berkah bagi desa. Roh penghuni hutan kemudian muncul dan menikmati darah itu dengan lahap. Setelah pengorbanan dilakukan, desa Telaga terus menikmati kemakmuran. Panen melimpah, binatang buas menjauh, dan kedamaian melingkupi desa. Tradisi pengorbanan ini terus berlanjut setiap tahun, dijaga oleh para pemimpin dan dukun desa yang memahami betul pentingnya menjaga keharmonisan antara manusia dan roh-roh leluhur. Meskipun sulit, warga desa menerima pengorbanan ini sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka, demi kelangsungan dan kemakmuran yang telah mereka nikmati sejak pengorbanan Kuntisaraya. Setiap tahun, sebulan sebelum bulan purnama ketiga, para tetua desa tetap akan berkumpul untuk memilih korban. Proses ini dilakukan dengan hati-hati, melalui undian dan pertanda gaib yang ditunjukkan oleh Ki Jagaraga. Setelahnya terpilih Surati, Rukmini, hingga Putri Sawitri. Tahun demi tahun berlalu, dan ritual ini terus dilaksanakan dengan penuh kehormatan. Namun, suatu hari, Ki Jagaraga jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Desa Telaga berduka atas kehilangan dukun besar mereka. Meski begitu, tradisi ini tetap dilaksanakan. Kehilangan Ki Jagaraga adalah pukulan berat bagi kita semua. Namun, kita harus tetap melanjutkan tradisi ini demi kelangsungan desa, kata Widura. Sepeninggal Ki Jagaraga, kepemimpinan ritual kemudian diwariskan kepada anaknya, Labar Kasarung. Meskipun muda, Labar Kasarung telah belajar banyak dari ayahnya dan siap mengambil alih tanggung jawab besar ini. Saya akan melanjutkan tradisi ini seperti yang diajarkan ayah saya. Kita akan memastikan bahwa desa kita tetap makmur dan aman, katanya dalam paruman desa yang digelar dan dipimpin Widura. Dengan kepemimpinan baru, Labar Kasarung memimpin ritual pengorbanan, desa Telaga terus menikmati kemakmuran dan kedamaian, meskipun bayangan masa lalu tetap mengingatkan mereka akan harga yang harus dibayar untuk keberkahan tersebut. Tradisi pengorbanan ini tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan desa. Namun, seiring berjalannya waktu, jumlah wanita yang belum menikah di desa kecil ini mulai menipis, menimbulkan krisis yang mengancam keberlanjutan tradisi tersebut.
Setiap tahun, seorang wanita dipilih untuk dijadikan korban pengorbanan. Selama bertahun-tahun, tradisi ini berjalan tanpa masalah, tetapi lambat laun, dampaknya mulai terasa. Jumlah wanita yang tersedia untuk dijadikan korban semakin berkurang. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terhadap penurunan populasi wanita di Desa Telaga. Pertama, karena setiap tahun, satu wanita dikorbankan, yang berarti satu wanita hilang dari populasi desa setiap tahun. Kemudian, beberapa wanita muda memilih meninggalkan desa untuk mencari kehidupan yang lebih baik di tempat lain, menghindari kemungkinan terpilih sebagai korban. Dan mereka tak kembali ke desa hingga menikah di desa lain. Selain itu, dengan semakin sedikitnya wanita muda, tingkat kelahiran di desa pun menurun. Keluarga-keluarga mulai memiliki lebih sedikit anak perempuan. Desa Telaga, yang berada di tengah hutan lebat tak begitu terkenal. Sehingga nyaris tak ada pendatang dari luar desa yang menetap atau bagi pria luar desa untuk mencari istri di sini. Bahkan pernikahan yang terjadi selama ini hanya antar warga desa. Bahkan ada yang menikah dengan saudaranya sendiri. Dan itu dianggap wajar di desa ini. Dampak dari penurunan jumlah wanita mulai terasa. Keluarga-keluarga yang memiliki anak perempuan hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Mereka berusaha menyembunyikan putri-putri mereka atau bahkan mengirim mereka ke desa lain untuk menghindari pemilihan. Aku takut jika putriku terpilih sebagai korban. Dia adalah satu-satunya anak perempuan kami. Aku juga khawatir, mungkin kita harus mempertimbangkan mengirimnya ke tempat lain agar dia aman. Krisis ini memaksa para tetua desa untuk mengadakan rapat darurat di balai desa. Mereka harus menemukan solusi untuk masalah yang semakin mendesak ini. Jumlah wanita di desa kita semakin menipis. Kita harus mencari cara untuk mengatasi masalah ini agar tradisi kita tetap berlanjut tanpa merusak keseimbangan desa, kata Widura. Mungkin kita bisa mempertimbangkan untuk mencari wanita dari desa lain sebagai korban. Namun, ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan kecurigaan, usul Labar Kasarung. Kita juga harus mulai mendorong para pemuda untuk menikah dan memiliki keluarga di desa ini, agar populasi kita kembali bertambah, usul tetua desa lainnya. Sebagai solusi sementara, para tetua desa memutuskan untuk memperluas pencarian korban ke desa-desa sekitar. Mereka memilih seorang pemuda tampan dan gagah dari Desa Telaga untuk pergi ke desa-desa tetangga dan menarik hati wanita muda di sana. Pemuda ini akan dibekali dengan cerita-cerita indah tentang Desa Telaga untuk meyakinkan para wanita agar mau datang. Para tetua desa mengadakan rapat untuk membahas dan memutuskan pemuda yang akan menjalankan tugas penting ini. Mereka mempertimbangkan beberapa kandidat, tetapi akhirnya sepakat bahwa memilih seorang pemuda. Pemuda ini adalah Sokasta Ragawuni. Sokasta Ragawuni adalah pemuda paling gagah dan tampan di Desa Telaga. Dia dikenal tidak hanya karena ketampanannya, tetapi juga karena sifatnya yang baik hati, bijaksana, dan pemberani. Kepribadiannya yang memikat membuatnya populer di kalangan warga desa. Kita membutuhkan seseorang yang bisa menarik hati wanita dari luar desa. Sokasta Ragawuni adalah pilihan yang tepat. Dia memiliki karisma yang bisa membuat wanita terpesona, kata Widura. Benar, Sokasta bukan hanya tampan, tetapi juga memiliki sikap yang baik dan bisa dipercaya. Dia akan mampu menjalankan tugas ini dengan baik, jawab tetua lain. Setelah keputusan diambil, para tetua desa mengumumkan kepada warga tentang penunjukan resmi Sokasta Ragawuni sebagai pemuda pilihan. Di mana tugas Sokasta adalah membawa wanita yang belum menikah ke desa. Seluruh warga desa pun mendukung keputusan ini. Apalagi bagi mereka yang memiliki anak perempuan. Sokasta, kami mempercayakan tugas penting ini padamu. Kami yakin kamu akan berhasil dan membawa berkah bagi desa kita, kata Wiguna di depan warga. Saya menerima tugas ini dengan penuh tanggung jawab. Saya akan melakukan yang terbaik untuk desa kita, jawab Sokasta di hadapan warga. Sebelum berangkat, Sokasta dibekali dengan berbagai keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan misinya. Dia juga diberi cerita-cerita tentang Desa Telaga yang bisa menarik hati wanita. Kini waktunya pun tiba. Pagi itu, Sokasta Ragawuni bersiap-siap untuk pergi. Dia mempersiapkan bekal perjalanan dan mengucapkan doa kepada roh leluhur agar memberkati misinya. Ia harus bisa kembali minimal sehari sebelum bulan purnama ketiga dengan membawa seorang wanita untuk dikorbankan. Dia pergi meninggalkan Desa Telaga yang dikelilingi hutan lebat, menuju desa-desa yang terletak di sekitarnya. Perjalanan Sokasta melewati jalan setapak yang berliku-liku di tengah hutan lebat.
Suara riuh rendah daun-daun yang bergoyang dan gemuruh sungai kecil memenuhi udara. Dia berjalan dengan hati-hati, tetapi juga penuh keberanian, menantang tantangan alam untuk mencapai tujuannya. Setelah berhari-hari berjalan, Sokasta akhirnya tiba di desa terdekat, yakni di Desa Jurang Apit. Desa ini terletak di antara dua bukit curam, dikelilingi oleh hamparan sawah hijau dan sungai yang mengalir deras. Desa ini terkenal dengan keindahan alamnya dan keramahan penduduknya. Desa Jurang Apit dipilih karena selain paling dekat juga terkenal dengan wanita-wanitanya yang cantik dan mandiri. Mereka hidup dalam kedamaian di tengah alam yang indah, tetapi juga mungkin tertarik untuk mencari pengalaman baru di luar desa mereka. Saya yakin wanita-wanita di Desa Jurang Apit akan tertarik dengan kehidupan di Desa Telaga. Aku harus meyakinkan mereka bahwa ini adalah kesempatan yang baik untuk mereka, katanya dalam hati. Penduduk Desa Jurang Apit dikenal ramah dan terbuka terhadap tamu. Sokasta percaya bahwa dengan membawa pesan kedamaian dan kebahagiaan dari Desa Telaga, dia dapat memenangkan hati wanita-wanita di desa ini untuk datang dan bergabung dengan mereka. Di desa ini, Sokasta bertemu dengan para wanita muda dan mengajak mereka untuk datang ke Desa Telaga. Dia menjelaskan tentang kehidupan damai dan berkah yang mereka nikmati di Desa Telaga, serta kesempatan untuk berkontribusi dalam mempertahankan kehidupan desa. Desa Telaga adalah tempat yang indah, dihuni oleh orang-orang baik hati dan penuh kehangatan. Kalian harus datang ke sana dan menyaksikan sendiri, kata Sokasta kepada wanita-wanita itu. Beberapa wanita tertarik dengan tawaran Sokasta. Mereka terpesona dengan ceritanya tentang Desa Telaga dan melihatnya sebagai peluang untuk menjalin hubungan baru serta mengalami kehidupan yang berbeda. Namun itu baru hanya sebatas ketertarikan semata. Di antara wanita-wanita yang ditemuinya, ada Dia Ajaswari, seorang wanita muda yang menarik perhatiannya sejak pandangan pertama. Di suatu sore yang cerah, Sokasta Ragawuni bertemu dengan Dia Ajaswari di pinggir sungai yang mengalir tenang di Desa Jurang Apit. Dia sedang mencuci pakaian di tepi sungai, dengan rambutnya yang hitam terikat simpul sederhana, dan sorot matanya yang memancarkan kelembutan dan keanggunan. "Permisi, namaku Sokasta Ragawuni. Aku datang dari Desa Telaga," kata Sokasta memperkenalkan diri. "Oh iya, salam kenal, Sokasta. Aku Dia Ajaswari," katanya. Mereka kemudian berbincang satu sama lain. Di sela-sela pembicaraan, Sokasta menjelaskan dengan penuh semangat tentang kehidupan damai dan kehangatan di Desa Telaga, serta tradisi serta kebersamaan yang dijaga dengan baik di sana. Dia, meskipun awalnya ragu, mulai tertarik dengan cerita-cerita Sokasta tentang Desa Telaga. Sokasta dan dia kemudian sering bertemu di tengah-tengah kegiatan sehari-hari di Desa Jurang Apit. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan mereka, impian, dan harapan masa depan. Sokasta terpesona oleh keanggunan dan kebaikan hati dia, sementara dia merasa nyaman dan terbuka dengan Sokasta. Sokasta memberikan bantuan kepada dia dan keluarganya untuk pekerjaan sehari-hari, seperti membantu mengangkat air dari sungai, mencari kayu bakar, atau membantu memperbaiki atap rumah yang bocor. Tindakan-tindakan ini membuat dia semakin terkesan dengan kesopanan dan kebaikan hati Sokasta. Sokasta dan dia semakin akrab satu sama lain. Mereka menemukan kepercayaan dan keterikatan yang kuat dalam interaksi mereka. Sokasta semakin yakin bahwa dia adalah wanita yang istimewa baginya, sementara dia juga merasa nyaman dan terbuka dengan perasaannya terhadap Sokasta. Meskipun awalnya bertemu dengan tujuan tugas Sokasta untuk misi desa, kedekatan mereka berubah menjadi hubungan yang jauh lebih dalam. Mereka saling menghargai dan saling mendukung satu sama lain dalam perjalanan hidup mereka. Tak hanya itu, cerita-cerita tentang kehangatan masyarakat dan keindahan alam Desa Telaga membuat dia terpikat. Apalagi dia selalu menyimak dengan penuh perhatian cerita-cerita indah tentang kehidupan di Desa Telaga. Dia terpesona dengan deskripsi tentang persahabatan yang erat antar penduduk desa dan ketenangan yang mereka rasakan di tengah alam yang hijau. Setiap cerita yang didengarnya tentang Desa Telaga membuat dia semakin ingin tahu. Dia mulai membayangkan bagaimana rasanya tinggal di desa yang dipenuhi kedamaian dan kebersamaan seperti itu. Setelah berbulan-bulan mendengarkan cerita-cerita indah itu, dia akhirnya mengambil keputusan untuk mengunjungi Desa Telaga bersama Sokasta. Setelah berpamitan dengan orang tuanya, dia bersiap-siap dengan hati yang penuh harap dan rasa penasaran yang besar. Dia mempersiapkan bekal perjalanan bersama Sokasta. Dituntun Sokasta, dia memulai perjalanan melintasi hutan menuju Desa Telaga.
Mereka mengikuti jalan setapak yang berkelok-kelok di antara pepohonan tinggi dan sungai yang mengalir deras. Dia terpesona dengan keindahan alam yang mereka lewati, merasa semakin yakin bahwa keputusannya untuk datang ke desa Telaga adalah keputusan yang tepat. Sesampainya di desa Telaga, dia disambut dengan hangat oleh penduduk desa. Mereka menunjukkan kepada dia keindahan dan kenyamanan desa mereka. Sokasta memperkenalkannya kepada para tetua desa dan menjelaskan niat baik dia untuk bergabung dengan mereka untuk sementara waktu. Dia cepat menyesuaikan diri dengan kehidupan di desa Telaga. Dia terpesona dengan keramahan dan kedamaian yang ada di desa tersebut, serta antusiasme penduduk desa dalam menjaga tradisi dan kebersamaan. Dia merasa bahagia dengan keputusannya untuk datang ke desa Telaga. Pengalaman ini tidak hanya memperkaya hidupnya dengan keindahan alam dan kehangatan sosial, tetapi juga menguatkan keyakinannya akan pentingnya menjalin hubungan antar manusia. Dia merasa diterima dan dihargai oleh masyarakat desa Telaga, yang membuatnya semakin yakin bahwa keputusannya untuk datang adalah pilihan yang tepat. Dan kini tiba waktunya untuk ritual pada malam purnama ketiga. Sokasta mengajak dia untuk hadir dalam ritual itu. Dia juga belajar lebih banyak tentang persiapan yang dilakukan oleh penduduk desa. Mereka dengan teliti mempersiapkan segala sesuatu untuk ritual yang akan dilaksanakan, dari mempersiapkan altar tempat upacara hingga menyiapkan pakaian khusus dan perlengkapan lainnya. Dia tiba-tiba didatangi oleh Widura dan diberikan pakaian kebesaran. Alasannya, malam itu dia menjadi tamu kehormatan di sana. Dengan sambutan itu, ia pun merasa semakin dihargai dan semakin betah berada di sana. Malam purnama ketiga tiba dengan tenang. Penduduk desa berkumpul di tempat upacara yang sudah disiapkan sebelumnya. Mereka mengenakan pakaian tradisional dan membawa persembahan dari hasil bumi untuk dipersembahkan sebagai tanda rasa syukur dan penghormatan. Dia berada di sana dan duduk bersama dengan Sokasta. Acara dimulai, Labar Kasarung mulai membaca doa-doa di depan altar. Saat selesai membaca doa, ia memanggil nama dia Ajaswari. Dia awalnya bingung, namun Sokasta memintanya untuk maju. Warga bersorak kegirangan saat menyaksikan dia maju. Labar Kasarung kemudian meminta dia naik ke altar dan berdiri di depan tiang pengikat kurban. Di depan, dia bertanya-tanya, tugas apa yang akan diberikan padanya. 3 orang lelaki kemudian ikut maju ke altar. Sesampai di altar, ketiga lelaki itu menarik dia dengan kasar. Dia mencoba melawan, namun ia kalah tenaga. Dirinya pun memanggil-manggil nama Sokasta, namun tak ada yang membantunya. Dia kemudian diikat di tiang korban. Tangisnya pecah, dan ia mencoba berontak dari ikatan itu. Seorang lelaki kemudian menyumpal mulutnya sehingga tangisnya tak terdengar lagi. Labar Kasarung mendekati dia. Ia membaca mantra dan memercikkan air serta bunga ke arah dia. Dia semakin meronta tatkala Labar Kasarung menarik golok dari sarungnya yang terselip di pinggangnya. Dalam ketakutan yang dirasakan dia Ajaswari, Labar Kasarung mengayunkan goloknya dan menebas kepalanya hingga putus. Darah muncrat dan membasahi altar. Ritual pengorbanan pun berhasil setelah kedatangan roh penunggu hutan yang menikmati darah dia hingga tandas.